Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Jadi kali ini masih di bab buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang subbab-subbab yang ada di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita simak penjelasan bersama-sama tentang buku fiksi dan non-fiksi secara mendalam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini sama seperti yang kemarin. Jika kemarin kita sudah mempelajari 2 kompetensi dasar atau KD, kali ini kita juga akan mempelajari 2 kompetensi dasar, yaitu 4.17 membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian 4.18 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lesan ataupun tertulis. Ini adalah kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari lebih mendalam tentang buku fiksi maupun non-fiksi. Mari kita simak penjelasan KD ini secara sesama. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu yang pertama, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lesan ataupun tertulis. Itu merupakan tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Jadi sama seperti pertemuan yang minggu lalu, tujuan pembelajarannya mencakup kedua karena KD-nya 2. Kali ini tujuan pembelajaran juga mencakup 2 KD. Ini pembelajaran kali ini. Sebelum kita melanjutkan subbab selanjutnya, mari kita mereview bersama-sama tentang materi yang kemarin. Jadi mengingatkan kalian bahwasanya buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Yang dicontohkan kemarin ada buku cerita anak, dongeng, novel, fabel, dan komik. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, atau kajian penulis. Dicontohkan kemarin ada buku pelajaran, kemudian ensiklopedia, esai, jurnal, dokumenter, biografi, dan laporan ilmiah. Sebelum mendalami materi selanjutnya, ini tadi mereview sejenak ya tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Ketika kita mencari sinopsis atau garis besar buku fiksi ataupun non-fiksi, bagaimana caranya? Langkah yang kalian ambil yaitu tentang membaca. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah membaca, kemudian mengulangi kembali apa yang kalian baca. Setelah itu kalian memberikan tanggapan atau review terhadap buku yang kalian baca. Nah, untuk memberikan tanggapan ini juga atau komentar, kalian tidak lepas dari yang namanya apa? Membaca. Jadi sama, tahap atau langkahnya itu sama. Langkah awal yaitu membaca. Setelah kalian baca jenis buku yang kalian ambil, kemudian mengulangi kembali, dan yang terakhir adalah memberikan tanggapan. Selanjutnya yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang cara membaca atau teknik membaca buku dengan metode SH3R. Apa itu? Yang pertama ada S atau survei. Pengertiannya di sini memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh teks. Kemudian yang kedua, Q atau question, menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Yang ketiga, R atau read, membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Yang keempat, ini ada recite. Apa itu? Menjawab atau menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Yang kelima, yang terakhir, R atau review,
meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Ini adalah teknik SQ3R. Setelah tadi kita sudah membahas tentang metode atau teknik membaca dengan SQ3R. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik mencatat informasi dalam buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasan penggunanya. Jadi kalian cari penjelasan di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, cari halaman penggunaan kata istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeks. Kemudian yang ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah pada halaman yang dimaksud. Dan yang terakhir ini adalah mencatat bagian-bagian penting dari penggunaan kata atau istilah. Nah, ini adalah teknik mencatat informasi dalam buku. Perlu kalian garis bawahi, tidak hanya buku fiksi maupun non-fiksi bisa menggunakan teknik mencatat seperti ini. Silakan kalian cermati kolom berikut ini. Nah, isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan peta konsep seperti di samping. Suatu bab disajikan dalam suatu bagan sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami. Ini merupakan peta konsep buku ya. Jadi di situ dicontohkan ada apresiasi sastra. Kita ambil sastra contoh bukunya. Kemudian kita cari pendahuluannya. Kalau kita sudah dapat pendahuluan, itu akan kita bagi di dalam buku tersebut ada apa saja. Jadi kita ambil ada pengertian, kemudian manfaat karya sastra, dan selanjutnya adalah jenis. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kita membuat peta konsep terlebih dahulu tentang buku yang akan kita ambil, sastra ataupun non sastra. Setelah tadi kita sudah belajar tentang peta konsep, kita lanjutkan tentang menelaah unsur buku fiksi. Dalam menelaah buku fiksi, hal yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi. Apa saja unsurnya? Jadi unsurnya ada beberapa ya, kalian lihat kolom itu, kalian lihat tabelnya. Jadi ada tema, kemudian tokoh, latar, amanat, gaya bahasa, dan alur. Itu merupakan unsur yang ada di dalam buku fiksi. Jadi ketika kalian ingin meresensi sebuah buku fiksi, nah kalian akan menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi tersebut, mulai dari tema sampai dengan gaya bahasa. Selain itu, ada hal yang menarik di dalam buku fiksi. Nah, apa saja? Seperti yang telah kita pelajari terdahulu bahwa daya tarik sebuah cerita bisa karena unsur tema, latar, penokohan, dan amanat. Mungkin pula karena alurnya yang surprise ya dan penuh kejutan. Mungkin hal itu karena konflik cerita yang menegangkan. Nah, apa saja unsur menarik di dalam buku fiksi? Silakan kalian lihat piramida tersebut ya. Jadi ada amanah yang menyentuh, kemudian tokohnya yang menawan, latar yang mengesankan, alur yang menegangkan, kemudian yang terakhir adalah tema yang unik. Nah, ini adalah unsur yang menarik terdapat dalam buku fiksi. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang sinopsis atau mencari garis besar yang ada di dalam buku, kita lanjutkan ke langkah-langkah merangkum dalam peta pikiran. Jadi ini masih ada sinambungan dari subbab yang kemarin. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan di sini adalah tulislah judul buku di tengah-tengah kertas dan berilah icon. Kemudian yang kedua, buat cabang utama yang berkaitan dengan peristiwa dalam buku dengan warna yang berbeda. Yang ketiga, kembangkan setiap cabang utama dalam beberapa subcabang. Yang keempat, usahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci saja. Yang keempat, gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman. Yang terakhir,
Buatlah garis pengingat jika ada kaitan antara subcabang yang berbeda. Ini adalah langkah merangkum dengan peta pikiran. Silakan kalian cermati ya. Di situ ada 4 lingkaran. Ini merupakan langkah menyusun tanggapan terhadap buku. Jadi kalian disuruh untuk memberikan tanggapan. Bagaimana caranya? Yang pertama, bacalah buku dengan seksama sampai tuntas. Jadi tidak lepas dari namanya membaca. Kemudian tandai bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Kemudian yang ketiga, susunlah tanggapan secara objektif dengan alasan logis dan masuk akal. Dan yang terakhir ini adalah bacalah tanggapan berulang-ulang. Perbaiki jika ada kesalahan. Ini adalah cara untuk menanggapi buku fiksi maupun non-fiksi. Mari kita simpulkan secara bersama-sama. Jadi apa sih hubungannya antara unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi? Silakan kalian perhatikan. Jadi unsur yang sama-sama dimiliki baik buku fiksi maupun buku non-fiksi yaitu sampul, cover, subbab, dan judul subbab. Nah, sampul, cover, subbab, dan judul subbab ini sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Jadi tidak ada masalah ya untuk beberapa yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah hubungan. Jadi ada hubungannya antara unsur dalam buku fiksi dan buku non fiksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini telah usai. Jadi seperti pertemuan yang sudah-sudah, silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya tentang buku fiksi maupun non fiksi. Dan jangan lupa silakan kalian cek untuk tugasnya di Google Classroom. Oke, sudah pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa salam literasi.